Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Kamis 24 Maret 2022, hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Manusada kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati oleh karena sabda yang baru saja kita dengar dan renungkan, dikisahkan dalam Injil hari ini bagaimana Tuhan Yesus mampu mengusir setan yang sampai bisa membisukan orang. Dan oleh karena kuasa Tuhan, maka orang ini yang bisu oleh karena kerasukan setan, Tuhan berkuasa melepaskan kebisuan orang itu sehingga bisa berkata-kata dengan baik dan memuji Allah Bapa di sorga. Maka saat melihat mukjizat itu ada dua tanggapan setidaknya. Ada yang terkagum-kagum karena melihat Tuhan Yesus mampu memulihkan keadaan orang yang kerasukan setan yang membisukan itu. Tetapi ada pula yang menuduh Tuhan menggunakan kuasa setan dalam mengusir setan. Dikatakan tadi Tuhan Yesus difitnah menggunakan kuasa Beelzebul, bekerja sama dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Tuhan Yesus menegaskan bahwa tadi dikatakan kepada kita, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dengan kuasa keilahiannya, Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang yang bisu. Orang yang bisu karena cacat, tetapi dipulihkan oleh Tuhan oleh karena kuasa keilahiannya. Dan tentunya tidak hanya dalam peristiwa mukjizat ini, tadi dikatakan oleh Tuhan, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah ada padamu. Setiap mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan, orang mati dibangkitkan, orang bisu bisa dibuat berkata-kata lagi, yang tuli bisa mendengar, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, dan lain sebagainya. Tanda-tanda mukjizat itu di saat Tuhan melakukan karya mukjizat, Allah hadir, Allah meraja, Allah menguatkan. Maka di saat Allah hadir, Allah meraja, Allah menguatkan atau
dikatakan oleh Tuhan hari ini, kerajaan Allah hadir, maka di situ akan ada damai, akan ada sukacita, akan ada kelepasan, kegembiraan, dan sungguh-sungguh ada dalam penyertaan Tuhan. Maka dengan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan dalam beragam macam mukjizat yang telah dilakukannya, terkhusus hari ini kita merenungkan Tuhan Yesus memberikan kelepasan bagi orang yang bisu oleh karena roh jahat yang merasukinya, menegaskan kembali apa yang terjadi dalam kisah penciptaan, di mana Tuhan menjadikan segala-galanya baik kembali. Orang yang terbelenggu setan terlepas dan bisa berkata-kata dengan baik. Saudara-saudariku yang terberkati, tentunya sudah banyak hal, dan dalam banyak hal kita telah menerima banyak dari Tuhan. Ia memberkati kita lebih dari apa yang kita harapkan. Berkatnya itu selalu baru dan mengajak kita untuk bisa selalu bersyukur kepada Tuhan. Semoga kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah kita nikmati, atas apa yang telah kita terima. Sebab bersyukur adalah pertanda bahwa kita masih percaya pada kuasa Tuhan yang ada dan selalu menaungi kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala berkat-Mu yang boleh kami terima setiap hari. Kami mohon berkat-Mu agar mampu menyadari tiap anugerah-Mu dan hidup penuh syukur karena selalu ada dalam penyelenggaraan. Sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.